Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam Saskia. Silakan duduk, Nak. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Saskia? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Ada sesuatu yang ingin Saskia bicarakan? Iya Ibu, saya mau konsultasi sedikit Ibu. Saya sebenarnya lagi pusing sekali Ibu, karena menghadapi deadline tugas yang sangat banyak Ibu. Oke, Saskia bisa ceritakan semuanya dengan Ibu ya. Saskia tidak perlu tegang untuk cerita. Anggap saja ini bestinya Saskia. Ibu ini bestinya Saskia. Saskia bisa ceritakan apapun kepada Ibu. Ibu akan jaga kerahasiaannya karena Ibu itu diikat oleh yang namanya kode etik. Jadi apa yang membuat Saskia itu merasa pusing? Jadi begini Ibu, saya benar-benar merasa stres karena semua tugas UAS saya itu deadline-nya bersamaan Ibu. Rasanya saya susah sekali untuk mengerjakan semuanya Ibu. Saya sudah mencoba membuat rancangan tapi di kepala saya isinya cuma overthinking saja Ibu. Oh, seperti itu ya. Jadi Saskia ini merasa tertekan karena tugasnya tuh yang menumpuk. Terus semua tugas-tugasnya ini waktunya itu berdekatan ya, seperti itu. Iya Ibu. Oke. Apakah Ibu boleh tahu tugas apa saja yang paling membuat Saskia itu merasa tertekan? Ada tugas UAS artikel Ibu, terus banyak tugas video Ibu, terus ada juga tugas yang harus ke lapangan Ibu, turun lapangan di sekolah. Nah ini semuanya harus diselesaikan minggu ini Ibu. Nah dalam waktu yang hampir bersamaan ini Ibu membuat saya cemas, panik dan bingung. Akhirnya saya malah menunda-menunda semuanya Ibu. Oh baik, seperti itu ya. Jadi ada beberapa tugas UASnya Saskia itu yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Terus dari tugas-tugas UAS ini membuat Saskia itu merasa terbebani ya. Iya Ibu. Oke. Dari semua tugas-tugasnya tadi yang Saskia sebutkan itu, bagian mana yang paling membuat Saskia itu merasa terbebani nak? Yang paling buat saya tertekan itu Ibu, deadline-nya Ibu, semuanya hampir bersamaan minggu ini Ibu. Mereka saling berkejaran begitu Ibu. Nah saya sedangkan saya itu ingin hasil tugas saya itu Ibu bagus, tapi pikiran saya dipenuhi dengan rasa cemas Ibu, sehingga saya sering merasa pusing, bahkan saya merasa tidak mood dan suasana hati saya merasa gampang sekali berubah Ibu. Oke, Ibu paham dengan apa yang Saskia rasakan ya nak. Jadi selain tekanan waktu, Saskia juga mengalami kecemasan yang membuat Saskia itu merasa tidak fokus. Seperti yang tadi Saskia juga sebutkan, kalau Saskia itu kadang merasa pusing, merasa tidak mood, suasana hatinya itu naik turun ya, begitu. Iya Ibu. Terus kalau suasana hati Saskia itu terasa tidak stabil, pekerjaan yang Saskia lakukan semua itu terasa sangat berat ya. Iya Ibu, setiap kali saya memulai mengerjakan tugas saya malah kepikiran banyak hal lain Ibu. Takutnya tidak selesai, hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya Ibu. Terus akhirnya saya malah bingung, cemas, dan malah tidak jadi-jadi tugas saya Ibu. Oke, berarti di sini itu ada kombinasi ya antara beban akademiknya Saskia itu beban akademik yang berat dengan ekspektasi diri untuk menghasilkan pekerjaan yang baik ya menurut Saskia. Iya Ibu. Oke, terus dari
kombinasi ini juga membuat Saskia merasa kewalahan dan akhirnya Saskia kadang menunda untuk mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Iya Ibu. Oke. Eh, Oke Saskia, jadi Ibu ingin memastikan satu hal lagi. Ketika Saskia merasa kewalahan, apa yang biasa Saskia lakukan? Apakah Saskia itu mencoba untuk menenangkan diri, beristirahatkah, atau justru Saskia menghindari semua tugas-tugasnya? Saya merasa Ibu, semuanya itu menumpuk di kepala saya Ibu. Jadinya saya tidak menyelesaikan tugas-tugas saya Ibu. Nah malah saya sibuk membuka HP, scroll TikTok, nonton YouTube, scroll Instagram. Bahkan saya hanya tidur Ibu. Nah jadi saya memilih menghindar Ibu daripada mengerjakan tugas-tugas itu Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu itu hal seperti itu wajar sekali kalau Saskia merasa kewalahan terhadap dirinya Saskia. Saskia juga perlu tahu kalau bukan cuma Saskia merasa seperti itu. Banyak mahasiswa yang melakukan hal serupa seperti yang Saskia lakukan ketika merasa cemas. Ibu senang sekali sama Saskia karena Saskia sudah bisa mengenali pola seperti itu tadi. Karena dari seperti itu Saskia bisa membantu Ibu untuk menentukan strategi apa yang tepat untuk mengatasi masalahnya Saskia. Iya Ibu. Oke, baik. Setelah kita memahami masalah yang Saskia hadapi, sekarang kita rumuskan ya tujuan konseling kita hari ini. Jadi tujuan kita adalah untuk membantu Saskia itu bagaimana Saskia bisa mengelola stres, mengatur kembali tugas-tugas UASnya secara lebih efektif, serta mengurangi kecenderungannya Saskia itu untuk menunda-nunda tugasnya. Supaya semua tugasnya Saskia itu bisa terselesaikan secara tepat waktu. Apakah tujuan ini sudah sesuai dengan apa yang Saskia harapkan? Iya Ibu, saya ingin bisa mengatur tugas-tugas saya tanpa merasa cemas atau panik terlebih dahulu Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah menentukan strategi dari diri Saskia sendiri. Jadi di sini Saskia yang menentukan strateginya. Bagaimana nantinya Saskia bisa mengelola stres dan mengatur waktunya itu dengan lebih baik lagi. Apakah menurut Saskia itu sudah sesuai? Iya Ibu, sudah sesuai. Oke. Sekarang menurut Saskia sendiri, apa langkah-langkah yang mungkin Saskia bisa lakukan untuk mengatasi rasa kewalahannya? Mungkin Ibu, saya bisa mulai melakukan daftar seluruh tugas saya Ibu. Terus saya melihat yang mana dulu Ibu yang kelihatannya sulit atau lebih mudah dikerjakan Ibu. Oke. Menurut Ibu itu adalah ide yang bagus ya Saskia. Lalu apalagi yang bisa Saskia lakukan? Saya rasa Ibu, saya bisa mengurutkan tugas-tugas berdasarkan deadline-nya Ibu, supaya saya tahu yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu Ibu. Oke. Jadi itu tadi sudah merupakan langkah yang sistematis ya. Apakah ada langkah atau strategi lain lagi yang bisa Saskia lakukan? Mungkin Ibu, saya membuat jadwal harian Ibu. Jadi tidak dikerjakan sekaligus tugas saya semuanya Ibu. Misalnya saya mengerjakan 2 atau 3 tugas seperti itu Ibu. Oke, baik. Tadi ya semua yang sudah Saskia sebutkan langkah-langkahnya itu sudah sangat terstruktur ya Saskia. Terus bagaimana dengan kecemasan yang Saskia rasakan? Apa yang Saskia lakukan? Saya mungkin bisa berhenti sejenak Ibu, mengatur Oke. nafas saya,
atau melakukan teknik relaksasi Ibu agar saya merasa tidak panik dan kecemasan saya bisa berkurang Ibu. Oke, baik. Itu juga bisa membantu Saskia untuk menenangkan dirinya Saskia. Apakah ada strategi lain yang bisa Saskia lakukan lagi selain yang tadi yang Saskia sebutkan? Sepertinya Ibu, saya bisa bercerita ke ibu saya. Saya sebenarnya belum pernah bercerita Ibu. Kalau saya sebenarnya merasa kewalahan dan sebenarnya saya capek dengan semua tugas-tugas saya Ibu. Oke, baik. Jadi di sini Saskia sudah mengambil langkah yang baik. Dari seluruh ide yang Saskia tadi sebutkan, di sini kita akan menyusun rencana apa yang akan kita lakukan nantinya. Baik Ibu. Oke, tadi kan Saskia sudah menyebutkan beberapa strategi atau tindakan yang akan Saskia lakukan. Jadi rencana nantinya itu yang pertama Saskia perlu membuat daftar dari seluruh tugas-tugasnya. Iya Ibu. Oke, terus yang kedua Saskia mengurutkan berdasarkan deadline-nya. Jadi Saskia itu harus menuliskan mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang mungkin bisa dikebelakangkan dulu seperti itu. Baik Ibu. Oke, terus langkah yang ketiga Saskia bisa membuat jadwal harian 1-2 jam untuk setiap tugasnya. Dan Saskia juga harus jeda untuk beristirahat ya. Dari teknik seperti itu dinamakan dengan teknik Pomodoro. Atau kalau tidak bisa 1-2 jam, Saskia itu bisa melakukannya 20-25 menit. Terus dalam waktu 5 menit Saskia berjeda lagi untuk istirahat ya, agar Saskia itu tidak merasa stres lagi terhadap tugas-tugasnya atau Saskia tidak merasa kewalahan. Baik Ibu. Oke, tadi juga Saskia menyebutkan kalau ada teknik pernafasan ya untuk mengatasi kecemasannya Saskia, atau teknik relaksasi saat Saskia itu merasa capek. Iya betul Ibu. Oke, terus yang terakhir yang tadi Saskia sebutkan bahwa Saskia ingin cerita ya kepada ibunya tentang kondisinya kalau Saskia itu merasa terbebani dengan tugas-tugas yang Saskia hadapi. Iya betul Ibu. Oke, bagus sekali ya dari langkah-langkah yang sudah Saskia sebutkan tadi. Terus apabila dalam 1 atau 2 hari ke depan Saskia bisa menilai apakah jadwal ini berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, Ibu ingin memastikan apakah Saskia merasa terbantu dengan pembahasan kita hari ini? Iya Ibu, saya merasa terbantu. Awalnya saya benar-benar pusing tadi Ibu, tapi sekarang saya sudah merasa lebih baik Ibu, sudah lebih ringan dan tahu apa yang harus saya lakukan Ibu. Oke, bagus sekali ya Saskia. Itu tandanya kalau Saskia sudah mendapatkan kembali kendali terhadap situasinya Saskia. Apakah ada bagian yang belum jelas Ibu ucapkan tadi? Atau ada hal yang ingin Saskia tanyakan? Tidak Ibu, semuanya sudah jelas Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Saskia sudah mau jujur dengan Ibu dan menyampaikan bagaimana perasaannya hari ini. Ibu sangat senang karena Saskia sudah mengambil langkah yang tepat karena Saskia sudah berani untuk datang ke ruang BK. Ibu harap dari rencana-rencana tindakan yang kita lakukan tadi bisa membuat Saskia itu lebih fokus lagi dan lebih tenang lagi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Saskia. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih termotivasi sekarang Ibu. Oke, sama-sama ya Saskia. Apabila dalam beberapa hari ke depan Saskia merasa kesulitan, silakan datang kembali ya ke ruangan ini. Ruangan ini selalu terbuka lebar untuk Saskia. Atau Saskia bisa mengirimkan Ibu pesan melalui WhatsApp untuk membuat sesi konseling selanjutnya. Semoga pekerjaannya Saskia itu dilancarkan ya. Semoga
UASnya mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Saskia. Saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Ya Ibu.